Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di rutinan kita Majelis Ta'lim Al-Islami Lil Habib Alwi bin Salim bin Ahmad Al-Idrus, dan kita alhamdulillah di tengah-tengah kita para habaib, para kiai, bil khusus Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Habsyi, dan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Aidarus, dan para habaib yang lain, dan Habib Abdul Qadir bin Salim Al-Jufri, dan tidak lupa Gus kita, Gus Dullah, yang di waktu beliau sibuk ini masih memberikan kesempatan untuk hadir di tengah-tengah kita. Kesibukan beliau dalam memimpin luar biasa, tidak tahu apa yang dipimpin, dan juga para kiai, Kiai Mashuri, dan juga para kiai-kiai yang lain. Moga-moga Allah SWT memberikan sehat, afiah, panjang umur, fitaatillah. Dan satu lagi kelupaan, permohonan barakah Fatihah. Ada keponakan dari Haji Saiful yang termasuk keluarga besar MTI, yaitu Arif Zaki bin siapa? Bin Taman Haryadi, yang barusan meninggal kemarin, dan kita bacakan barakah Fatihah. Moga-moga Allah SWT mengampuni dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. على ذنية من صالحة المرحومين. سورة الفاتحة. Dan alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam yang sebelumnya kita bahas tentang masalah para nabi dan rasul, sifat-sifat nabi dan rasul, ya. Baik sifat wajib maupun yang terakhir adalah sifat jaiznya, yaitu nabi dan rasul sama dengan manusia dalam beberapa hal tertentu. Kemudian dikatakan ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ismatuhum, kemuliaan mereka, keagungan mereka, ini wajib juga kita ketahui sebagaimana keagungan para malaikat, yang mana para malaikat ini keagungannya, kemuliaannya masih di bawahnya para nabi dan rasul. Dan kemuliaan ismah ini dalam artian tidak ada dosa sama sekali atau maksum. Nah, jadi para nabi khusus nabi dan juga rasul yang maksum dalam arti tidak akan ada dosa. Ada memang kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan maksum itu para ulama-ulama, para masyayikh atau para dzurriyyah nabi. Enggak, sebetulnya enggak, itu salah. Yang maksum cuman nabi dan rasul. Jadi tidak ada dosa. Dalam arti sudah, karena enggak bakal melakukan dosa juga. Sama dengan malaikat. Ya. Kenapa para nabi ini tidak mungkin melakukan dosa juga? Karena kalau kita kaji dalam bab tauhid tentang masalah iman. Iman ini ada banyak, ada 4 derajat. Ada 4 macam. Ada iman yang yazid wala yanggus. Iman yang selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Yaitu imannya para nabi dan rasul. Kenapa? Karena hawa nafsu yang menjadi pencegah naiknya iman itu tidak ada pada nabi dan rasul. Hawa ini tidak ada. Nah, kalau yang kita ini ya yazid wa yanggus. Naik turun, munggah mudhun, tergantung sikon. Mungkin bulan tuwek gitu imannya naik, ya. Bulan nom oleh gajian, oleh duit imannya mudhun. Tuku macam-macam wis. Lali mbek majelis lali iki make apa lali. Engko tengah-tengah ngono lagi bangkrut-bangkrutnya lagi gak ada duit ngoten niku wis nyedhek nang Gusti Allah, wiritane sregep. Apa duit entek. Tanggal tuwek tambah sregep. Tanggal 6 malas mana ibadah. Nah kita niki yazid wa yanggus. Iman kebanyakan di antara manusia ya itu yang terus. Karena kita masih punya hawa nafsu yang menjadikan
iman kita turun karena hawa nafsu kita. Yang menjadikan iman kita naik karena kita mengendalikan hawa nafsu kita. Karena di dalam jiwa kita ini tidak mungkin ada, di dalam hati kita tidak mungkin ada dua hal yang bersamaan. Ya, maksudnya kalau iman menguasai, maka hawa nafsu akan merendah atau terdesak. Kalau hawa nafsu menguasai, maka iman yang terdesak. Begitu. Nah, kemudian yang tadi kita bahas bahwa maksum khusus buat Nabi dan Rasul saja. Dan wajib kita untuk meyakini kemaksuman para Nabi dan Rasul. Sebagaimana kemaksuman para malaikat. Malaikat, mereka ini juga sama, tidak punya hawa nafsu. Akal saja, hawa tidak. Maka malaikat tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena hawa nafsu ini diciptakan oleh Allah memang dengan hakikat menentang. Ada yang tanya, "Terus ge apa sih hawa nafsu niki?" Hakikatnya Allah menciptakan hawa nafsu niki apa sih? Untuk uji kelayakan. Layak napa mboten sih kita niki mendapatkan ridho Allah? Hanya itu. Hanya itu sebetulnya. Layak apa tidak kita mendapatkan ridhonya Allah? Cuman itu, tidak lebih. Kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu, maka kita layak mendapatkan ridhonya. Kalau kita tidak, maka kita tidak layak mendapatkan ridhonya. Cuman itu aja udah. Dan hawa nafsu tidak akan pernah berhenti sampai kita mati. Nah, maka itu kemuliaan kita tergantung bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu. Para ulama, para aulia, para sholihin, ini kok hawa nafsunya benar-benar ditekan, benar-benar ditekan. Sampai dunia ini yang menjadi penyebab juga salah satu sarana penyebab hawa nafsu niki menguasai jiwa kita adalah cinta dunia. Ini ku ditekan mereka ini sama sekali tidak cinta dunia. Ini satu kisah yang bisa menjadi motivasi bagi kita nih. Kisah Abakullah Habib Alwi yang merupakan guru dari Pak Wasimin almarhum. Beliau ini punya banyak majelis kan, punya banyak majelis. Salah satu majelis itu setiap hari Ahad siang di Sumber Manjing Wetan. Setiap Ahad siang. Jadi seminggu sekali. Beliau nyewa ngontrak rumah di sana dekat pasar. Ngontrak sama kalau tidak salah 2 tahun atau 3 tahun. Ngontrak di sana dipakai untuk dakwah karena di sebelahnya ada sudah mulai kemasukan akidah lain. Di desa sebelah Sumber Manjing Wetan ini. Beliau berangkat biasanya sama almarhum Kiai Sahud, ada kiai di Tanjung Murid Abah, sama beberapa orang sama sopir, pakai mobil yang biasa dulu kol itu. Bawa 2 termos besar, dua ceret besar yang dibikin oleh umi saya, yang satu kopi, yang satu teh, gede-gede itu, terus ditaleni, corongnya itu ditaleni plastik, sama beli roti di Tanjung itu di sebelahnya di pasar itu ada jual roti dulu yang bunter-bunter, beli berapa kalau nggak salah 100 atau berapa, terus bontot bawa rantangan gitu makanan, berangkat ke sana seminggu sekali. Ngundang orang-orang, rotipan, pengajian, terus bagikan ini kopi tehnya dibagikan, rotinya dibagikan, kemudian istirahat untuk sholat asar kalau nggak salah, ya sholat asar, kemudian makan beliau sama rombongan, kemudian pengajian lagi kalau nggak salah 2 kali begitu pengajiannya, yang anak inget gitu. Itu berlangsung bertahun-tahun, tanpa pamrih loh, gak ono sing nyabis loh niku. Jadi bondo bensin dewe, bondo roti tumbas dewe, bondo kopi teh dewe, bontot dewe, tanpa ada yang ngasih bicara waktu itu. Di awal-awal setahun 2 tahunan, dan tetap istiqomah. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang telah mengendalikan hawa nafsunya. Karena cinta dunia ini sudah tidak ada sama sekali, yang ada cinta kepada Allah dan Rasul. Kalau kayak kita ini kan saya mikir, loh kok gak ono anu nih. Nah terus bensin tuh kone gak apa, pemain saya kayak mundak bensinnya ya. Bensin mundak, iki mundak. Gurung kok nyabis Gus Dolai gurung. Repot nih gimana apa? Gratis. Gak ikhlas ngomong gratis tadi. Beliau ngomong gratis cuma untuk gak ikhlas.
Beliau melakukan itu sekian tahun dan banyak sekali kisah-kisah beliau tentang masalah ini. Tentang masalah dunia niku nomor ya tidak ada artinya lah. Nah, mereka ini orang solehin ini, mereka telah mengendalikan hawa nafsu dengan mematikan cinta dunia. Hingga mereka menjadi orang mulia. Walaupun kemuliaan para solehin, para aulia tidak sampai ke maksum, memang. Kalau orang muslim, orang yang mukmin, wong sing taat itu derajatnya mahfud, bukan maksum. Bedanya apa? Kalau maksum andai kata melakukan dosa tidak ada dosa. Walaupun nggak mungkin Nabi dosa, ya kan? Tapi andai kata melakukan dosa, tidak akan ada catatan dosanya. Kalau mahfud terjaga, itu ketika akan melakukan dosa kecegah. Entah batal, entah tahu-tahu takut dengan sendirinya, entah bagaimana. Ini untuk orang-orang yang selain Nabi dan Rasul. Bukan berarti mereka melakukan dosa terus bebas hambatan, ngoten-ngoten. Nek dosa malah dosa tetap. Malah kalau ada orang-orang yang dia ini tokoh dalam agama atau bahkan duriyai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau melakukan perbuatan dosa malah double. Dosanya double. Nah, kemudian niki mumpung momen mau Muharram, 10 Muharram maksud saya. Mumpung momen mau 10 Muharram, ana mau sedikit cerita tentang 10 Muharram yang berkaitan dengan 10 Muharram. Ya kita mungkin sudah banyak mendengar tentang fadilah 10 Muharram, di Asyura, fadilahnya memperluas belanja dan lain sebagainya. Kan sunnah di waktu Muharram itu kita menyantuni anak yatim, kemudian kita ini menambah belanja harian keluarga. Sing biasanya mungkin per hari 1 jutaan. Belanja 1 juta per hari. Kurang napa mboten, Bu? Ibu-ibu bengok kurang jadi. Ya wis 2 juta lah. Ditambah ya sehari berapa ditambah momen Asyura. Dan juga kita disunahkan puasa dan banyak hal yang sudah sering kita dengarkan lah pengajian-pengajian. Ada satu hal lagi. Memang di bulan Asyura ini ada satu peristiwa bersejarah di dalam Islam, yaitu peristiwa Karbala. Wafatnya Imam Husain atau gugurnya Imam Husain. Cuman banyak orang-orang yang mengaku pecinta Ahlul Bait, mereka merayakan ini dengan kesedihan berlebihan, dengan menyiksa dirinya dengan berlebihan, yang justru ini sangat dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak riwayat dan hadis tentang haramnya kita untuk bersedih berlebihan sampai menyabuti atau menjambak-jambaki rambut sampai menyobek-nyobek baju kita, hukumnya haram. Nah, ini momen memperingati gugurnya cucu Kanjeng Nabi, tapi dengan cara yang diharamkan oleh Nabi, kan lucu toh? Hal yang tidak masuk akal sebetulnya kalau mereka mengaku pecinta Ahlul Bait. Kalau pecinta Ahlul Bait itu meniru Ahlul Bait. Kalau kita memang mencintai Ahlul Bait Nabi, maka kita ittiba dengan Ahlul Bait. Bukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Ahlul Bait. Mencaci maki sahabat, mencaci maki istri Nabi. Lah ini bukan ajaran Ahlul Bait. Imam Hasan dan Imam Husain ini hormatnya sama Siti Aisyah luar biasa karena nenek mereka, mbahnya mereka, walaupun bukan mbah kandung kan, tapi mbah tirinya mereka hormat sebagaimana mbahnya mereka. Bahkan Imam Hasan waktu mau meninggal, Imam Hasan ini diracun. Ya, diracun kemudian wafat. Sebelum wafat Imam Hasan ini wasiat untuk minta sama Imam Husain untuk ngomong sama Siti Aisyah, minta izin dimakamkan di tempatnya Kanjeng Nabi. Karena itu kan rumahnya Siti Aisyah. Di situ ada Kanjeng Nabi, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Dan itu kamarnya Siti Aisyah. Dikatakan dulu Siti Aisyah kalau masuk di situ ketika wafat cuman ada makam Kanjeng Nabi, beliau tidak pakai hijab.
Ketika ayah beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq dimakamkan di sebelah Kanjeng Nabi juga beliau demikian tidak pakai hijab. Ketika Sayyidina Umar dimakamkan beliau berhijab. Padahal sudah meninggal ya. Ini pelajaran juga bagi para wanita. Diizinkan sama Siti Aisyah. Diizinkan. Oh, ini cucunya Nabi, cucu suaminya yang dicintai sama Nabi. Dan dikarenakan Imam Hasan ini yushbih Nabi, mirip memper-memper Nabi dalam segi fisiknya itu lebih mirip-mirip Nabi Imam Hasan. Diizinkan. Cuman Imam Hasan wasiat lagi, kalau ada penolakan gagal no, enggak usah, enggak apa-apa. Bahasa kita ya, nek ono sing nolak wis gak apa-apa. Gak usah gak apa-apa. Ini bahasa kita. Benar. Setelah wafat mau dimakamkan di situ, dengar orang-orang yang hasut, kan Durya Kanjeng Nabi ini banyak dihasuti sama penguasa sebetulnya. Kenapa sih? Karena penguasa ini wedi kesaing. Aslinya begitu. Akhirnya dijaga oleh Marwan dan sebagainya. Rumah Siti Aisyah itu makamnya Kanjeng Nabi dijogo dengan pedang terhunus kabeh, mencegah Imam Hasan dimakamkan di situ. Imam Husain ngamuk, mengeluarkan pedang. Ini Ahlul Bait Nabi ini bukan orang-orang pengecut, orang-orang pemberani. Tapi juga orang-orang penyabar, orang-orang yang berakhlak mulia. Mengeluarkan pedang pisan. Yang namanya ini ya, kakaknya meninggal ditolak di situ, siapa gak ngamuk? Padahal Siti Aisyah mengizinkan. Siti Aisyah mengizinkan. Cuman ini penguasa pada waktu itu menolak, tidak mengizinkan. Akhirnya datang Abu Hurairah. Abu Hurairah ngedem-ngedemi Imam Husain. Ya Imam, ente tidak ingat? Kakak ente ini kan wasiat, kalau ada penolakan enggak usah, enggak apa-apa. Jangan sampai ada pertumpahan darah. Ingat, Imam Husain disarungkan lagi pedangnya, ngalah, dimakamkan di Baqi. Itulah akhlaknya Ahlul Bait Nabi. Akhlaknya Duriyah Nabi, bukan terus mencaci makilah apalah inilah itulah yang sampai sekarang bertahun-tahun katanya mengingat sejarah. Mengingat sejarah itu dengan pelajaran, bukan dengan mencaci maki. Lagian toh orang-orang yang telah membantai beliau-beliau dulu itu, apakah mereka ini mati dalam keadaan kafir semuanya? Belum tentu juga. Kalau mereka tobat, terus kadung kita nyaci. Hati-hati. Kita bersedih, ya wajib. Bersedih dengan wafatnya, ya wajib. Cuman kalau memperingati setiap 10 Muharram dengan cara kita memukul diri kita, gepuk-gepuk badan kita, pakai pakaian serba hitam, apa manfaatnya? Menunjukkan saya cinta sama Imam Husain. Cinta itu tunjukkan dengan pembuktian meneruskan ajaran-ajarannya Nabi Muhammad SAW, bukan dengan caci maki, bukan dengan menyiksa diri. Lagi pula lucunya ya, coba dipikir sama akal. Kalau mereka pecinta Ahlul Bait, bahkan mereka mengaku mazhab Ahlul Bait dan bla bla bla, tapi kenapa yang diperingati selalu wafatnya Imam Husain, bukan wafatnya Imam Hasan, yang juga sama-sama gugur dibunuh? Atau diperingati dua-duanya, kenapa cuma satu? Kenapa cuma Imam Husain aja yang diperingati dan Imam Hasan tidak? Aneh kan? Ngakunya pecinta Ahlul Bait, tapi mana ada peringatan kewafatan Imam Hasan? Tidak ada. Kalau kita warga Ahlussunnah wal Jamaah, setiap hal dimanapun kita pasti membacakan Fatihah buat Imam Hasan dan Husain. Pasti. Maca tahlil pasti katut. Tahlil ben kemisan niku katut juga Imam Hasan Husain. Kita mengholi tiap saat. Dan mencaci maki dan kemudian memukul diri, menyiksa diri itu bukan bukti cinta, bukti stres. Ya, bukti stres ya kan? Bukan bukti cinta itu, tapi buktinya stres. Hati-hati kalau ada orang-orang yang walaupun berpakaian seperti pakaiannya habaib, gawe imamah kayak wong Hadramut, gawe jubah kayak wong Hadramut, enggak, gawe tungket, gawe shawl ngeten kayak wong Hadramut, tapi kemudian ngejak hol Imam Husain, hati-hati. Memang bikin fitnah kok ini. Kita kalau dibahasakan seperti Kanjeng Nabi yang mengatakan ketika melihat orang-orang Yahudi puasa Asyura, nahnu ahaqqum bihim. Kita lebih berat dari mereka untuk mencintai mereka karena mereka pencinta tapi pengkhianat. Tapi kita pecinta Ahlussunnah wal Jamaah, kita pecinta Ahlul Bait sejati. Karena kita meneruskan ajaran mereka.
Karena kita berpegang teguh dengan ajaran mereka. Kita tidak menyimpang dari datuk-datuk kita. Para Alawiyin, para habaib, terutama yang di Indonesia, yang bermadzhabkan Syafi'i karena mengikut dari datuknya Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Yang sepakat, beliau menyepakati untuk madhabnya beliau dan anak cucu beliau adalah bermadhabkan Syafi'i, padahal beliau berhak atau mampu untuk membuat madhab sendiri. Tapi karena tawaduknya beliau memakai madhab Syafi'i. Dan bahkan beliau ini memerangi orang-orang yang berpahamkan sing aku ahlul bait, pecinta ahlul bait niku. Nah, kalau misalkan itu adalah madhab ahlul bait sejati atau bagaimana, para habaib yang datang di Indonesia itu sudah ratusan tahun. Ya, ratusan tahun. Mereka datang ini sudah ratusan tahun yang lalu. Para wali songo, insya Allah 8 dari wali songo itu dari ahlul bait. Dari keturunan Hadramut. Dari keturunan Imam Husain. Kalau mereka punya ajaran yang kayak diklaim saat niki ajaran ahlul bait, sing suka caci maki sahabat dan segala macam niku, maka sampai sekarang penduduk Indonesia sama madzhabnya dengan orang-orang yang caci maki niki kan. Logikanya kan begitu. Karena Islam pertama mereka niki kebanyakan. Tapi ternyata apa? Di Indonesia mayoritas madzhab Syafi'i. Ahlus Sunnah wal Jamaah madzhab Syafi'i. Berarti ajaran pertama yang masuk ke sini ya memang madzhab Syafi'i. Nah terus ajaran-ajaran ini dari mana? Kalau mengaku ahlul bait gak mungkin kok. Nah, hati-hati. Hati-hati. Kalau memang cinta sama ahlul bait bukan gitu caranya. Ada omongan abah saya tentang masalah ini dan ada di YouTube saya ini ada tak pernah saya upload suara beliau tentang masalah ini panjang lebar kira-kira 50 menit kok nggak salah. Mungkin bisa didengarkan itu. Siapa mereka ini? Ya, siapa mereka ini? Beliau waktu itu ceramahnya di Langgar Ledok. Ya, waktu itu di Langgar Ledok. Siapa mereka ini? Itu bisa dilihat, bisa didengarkan. Jadi hati-hati karena zaman sekarang sudah banyak mewabah nih kemana-mana dengan kamuflasenya. Ini kamuflase mereka ini seolah-olah aswaja. Karena mereka ini punya satu keyakinan yaitu boleh berbohong. Oleh goro. Bahkan cara sholat pun begitu. Sholatnya mereka beda dengan cara sholat kita. Corone sholat beda. Cuman kalau misalkan mereka sholat ada kehadiran kita, maka mereka boleh untuk memakai cara sholat kita. Goroi ngoten lho, menutupi. Lalu ajaran penuh kebohongan ngoten kan yang apa ya? Hah? Nek balik di goroi ngoten sambar gledek nggih. Kakek goro sama gledek. Lalu ajaran goro maksudnya apakah mungkin ajaran itu benar ketika ajaran itu penuh dengan kebohongan? Boleh berbohong, apa mungkin ajaran itu adalah ajaran yang benar? Maka itu hati-hati. Kita sudah punya guru banyak. Ada kiai, ada habaib. Majelis Ta'lim Al-Islami ini kita berkiblat dengan guru kita Habib Alwi bin Salim bin Ahmad Al-Idrus. Beliau berkiblat dan bersanad dengan guru beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Beliau berkiblat dan bersanad dengan guru beliau yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadiri dan Habib Abdurrahman Masyhur dan terus nyambung sampai ten Kanjeng Nabi. Sanadnya nyambung sampai Kanjeng Nabi. Dan di antara beliau-beliau ini turun-menurun gak mungkin goroi atau nutupin ajaran Ahlul Bait yang sebenarnya. Maka kalau kepingin tahu ajaran Ahlul Bait yang sebenarnya ya lihatlah para habaib di Indonesia ini, yaitu sudah atau di Hadramut. Yang sumbernya habaib itu kan di Hadramut. Nah di Hadramut gak ada caci maki sahabat. Kalau ajaran-ajaran sing aneh-aneh gak karuan ngoten. Nah, hati-hati. Kepingin cinta sahabat, kepingin cinta Kanjeng Nabi, kepingin cinta keluarga Kanjeng Nabi tapi malah menyimpang jauh nantinya. Naudzubillah min dzalik. Nah niki mungkin bisa bermanfaat bagi kita. Insyaallah akan kita lanjutkan Jumat pon yang akan datang kajian Aqidatul Awamnya dan untuk yang Jumat Wage ya. Jumat Wage itu sekalian hall Mbah Duragan di Baran Kidal. Yang beliau juga merupakan salah satu santri dari abah saya Al Habib Alwi
yang luar biasa istimewanya itu beliau niki kalau ngaji kemisan ten Tanjung melampah dugi barang kidal ten Tanjung. Nek saniki golek santri kok ngono ku langka. Nah, zaman saniki santri yang mau jalan kaki untuk ngaji nyebrang embong lu males. Apa wis online ae? Online ae ngono lho. Kadek online nonton mbek turu. Enggak, mbek turu ngoten. Ya kayak sebelah kula niku. Lek kula ngaji niku mboten dugi, tapi online ten griyane mbek turu ngoten ya. Nah niki pengumuman sekaligus undangan karena kita menghadiri haulnya orang-orang ulama aulia solehin, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahannya juga. Wallahu a'lam bishawab.